Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang taklid buta terhadap suatu tokoh yang sudah jelas-jelas melenceng dari sudut pandang Islam? Bahkan dia selalu menyudutkan ulama lain yang mengkritik tokoh pujaannya. Dalam kitab Al-Luma' karya Imam At-Tusi, Saraj At-Tusi, kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Ayo kita ke rumah wali Allah, kata si Syekh, diajaknya murid-muridnya. Ayo kita ke tempat wali Allah. Ayo. Ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah. Wali Allah tadi duduk dalam masjid. Inilah dia wali Allah yang mau kita tengok. Lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid. Maka saat itu juga Syekh mengatakan, ayo kita tegak, kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kenapa begitu Syekh? Karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya. Jangan terpukau karena dianggap wali Allah. Jangan terpukau karena dia adalah profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya. Jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya sholat berjamaah. Pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ku ikuti. Tapi kalau tidak, ku tinggalkan. Ada rule of the game, ada aturan. Jangan taklid fanatik buta. Apa hukumnya bagi orang yang suka su'uzzon sama orang di akhirat kelak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Nampak orang wajahnya cemberut, sombong dia sekarang, mentang-mentang sudah kaya, dulu senyum sama saya, dekati dia, kok kenapa? Tabayun, jangan mudah. Ini langsung update status, sombong dia sekarang. Datangi salam, kok kenapa cemberut dari tadi? Kita kan lama berkawan. Itulah aku sedang ini. Kenapa? Ngomonglah. Udah sebulan nih. Kenapa sebulan? Tak bisa kentut. Patutlah.
bawakan ke dokter sana. Begitu dibawa ke dokter, kentut aja dia tiap hari. Bagaimana bila seorang ibu menjadi suatu kebiasaan menyumpahi semua anak-anaknya? Apa hukumnya? Ya Juraij, ada ahli ibadah namanya Juraij. Ya Juraij, dia tak menjawab. Ya Juraij, dia tak menjawab. Ya Juraij, dia tak menjawab. Sampai yang ketiga tak menjawab, apa kata emaknya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Ahli ibadah anaknya tak mau menjawab sambutan emaknya karena dia anggap lebih mulia menyembah pada Allah. Kata emaknya, jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Kalah doa anak ahli ibadah karena doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama sesudah itu perempuan hamil pengembala kambing. Tas ditanya, kau hamil kenapa? Karena Juraij. Dihancurkan mereka tempat ibadah Juraij, Bani Israel. Lalu kemudian mereka tangkap Juraij. Juraij, ternyata kau penipu pembohong. Katanya kau ahli ibadah. Nih pengembala kambing hamil, kau berzina sama dia. Kata Juraij, jangan kalian bunuh aku, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir diadakan sidang. Lahir anak, ditusuk Juraij telunjuknya ke pusat. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka, siapa ang? Bapakmu siapa? Who is your father? Bapakmu siapa? Apa jawab anak itu? Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Apa makna kisah ini? Allah mau menunjukkan mata Juraij akhirnya menengok wanita tuna susila. Maka kalau marah sama anak, jangan bilang hei hantu, hei setan. Jadi hantu, jadi setan dia. Kalau marah sama dia, hei gubernur Kepri, hei anggota legislatif, insya Allah jadi dia. Paling tidak jadi calon, jadilah. Bila kita sudah menyuruh anak mengaji sekolah, tapi si anak masih bandel dan terjerumus ke lembah narkoba, apakah kita disebut gagal mendidik anak? Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Rebung yang putih dibentuk melengkung, melingkar, membulat, memetak. Tapi kalau dia sudah keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Oleh sebab itu jaga. Sudah dimasukkan ke pesantren, lari. Sudah diberikan Quran pondok tahfiz, cabut. Sudah dididik tak juga Pak Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh solihah insyaallah. Imam dengan satu makmum perempuan yang bukan mahram, apa hukumnya? Menimbulkan fitnah. Da'ma safa khuzma safa, da'ma kadar, tinggalkan yang buruk karena akan menjadi fitnah. Anak tinggal di masjid, anak muda datang pula mahasiswi jadi makmum di belakang, ditengok sama orang, menjadi fitnah. Siapa tu pacaran? Difotonya pula. Ada orang sedang salat di masjid, ini orang mau fitnah kita. Maka kalau begitu keadaannya, tapi kalau imam ini sudah tua, tak nampaknya lagi mana gadis mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kebetulan mahasiswi, tak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan fitnah, namanya sadduz zari'ah, menutup pintu celah fitnah. Lebih baik dia tinggalkan. Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka. Di antaranya kisah tentang wanita tunasusila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud, orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit, dimasukkannya ke dalam sumur, dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah. Bukan umat Nabi Muhammad, tapi cerita tentang Bani Israel. Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok.
Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga, neraka, alam barzah, dua kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan, nengok, survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, ini kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun payah.